Ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, Ya. apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Amin. Ya. Firman ini tentu saja perkataan Tuhan itu sangat dalam, sangat ajaib, sangat luar biasa, dan kebenarannya di segala aspek dan dimensi kehidupan. Pada kita manusia ada aspek roh, aspek jiwa, dan aspek fisik. Dan Tuhan ingin kita sempurna. Sejak semula manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Jadi yang paling pokok bagi kita adalah bagaimana di dalam hidup ini kita merasakan kebahagiaan. Tuhan telah mengatur, ya, sebagai pencipta alam semesta dan pencipta kehidupan. Dia telah mengatur manusia untuk suatu sistem yang sebenarnya itu untuk manfaatnya manusia. Karena itu Tuhan berkata bahwa Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, karena ada manfaat. Yang pertama-tama bersabat di dunia ini adalah Bapa Yahweh, Sang Pencipta. Di dalam Kejadian 2 ayat 1 dan 2, maka pada hari ke-6 Tuhan menyelesaikan segala pekerjaan penciptaannya, dan pada hari ke-7 itu dia berhenti. Ya, kalau Anda boleh baca silakan. Silakan. Kejadian pasal 2 ayat 2. Ya. Ketika Elohim pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, ya. berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dengan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sebenarnya lebih tepat naskah aslinya itu berkata Yahweh Sabat, ya. Jadi berhenti itu Sabat, berhenti, beristirahat dari segala kegiatan kita itu Sabat. Dan apa? Dia berhenti, dan ada dua hal penting dia kerjakan. Dia di situ ditulis menguduskan. Padahal terjemahan asli dia mentahbiskan. Jadi mentahbiskan itu sifatnya berbeda, ya. Bukan menguduskan seperti biasa, tapi dia mengkhususkan. Semisalnya satu bangunan ditahbiskan menjadi tempat ibadah gereja. Nah, tempat itu tidak bisa jadi pertemuan untuk masalah-masalah sosial lain, bahkan untuk pesta pora dan lain sebagainya, tidak boleh. Jadi hari ini telah ditahbiskan, ya, hari ke-7 dikhususkan, ya, menjadi hari khusus. Jadi kasih dalam Tuhan. Nah, kita semua rata-rata sudah mengetahui kebenaran, tapi yang jadi masalah seberapa kuat kita telah ada di dalam kebenaran. Karena firman berkata, yang berbahagia bukan orang yang mendengar, bukan orang yang tahu banyak, bukan. Tapi yang berbahagia orang yang tinggal di dalam kebenaran itu, dan dia melakukan, dia mempraktekkan, bahkan kebenaran itu telah menjadi darah daging dalam diri, telah menjadi karakter, menjadi sifat, menjadi roh, menjadi jiwa. Itu yang Tuhan mau. Ketika saya berkata damai sejahtera, nah, rata-rata semua tahu. Tapi apakah kita kuat di dalam damai sejahtera? Coba mau uji. Siapa yang tidak pernah mengeluh? Siapa tidak pernah menangis? Berarti dia damai sejahtera masih goyang, ya? Seringkali panik, seringkali takut, sekali-kali cemas. Artinya damai sejahtera kita tidak mapan, tidak kuat, tidak kokoh. Nah, itulah Tuhan menciptakan Sabat ini supaya di hari itu kita betul-betul, ya. Kalau di Israel sungguh luar biasa, secara makro, secara nasional,
Ya, hari ini mereka stop dari kerjaan. Semua situasi suasananya, kalau boleh lihat di jalan-jalan mungkin agak lengang, ya, karena orang paling keluar rumah cuma pergi ibadah. Ya. Ibadah raya mereka memang Sabat. Habis ibadah pulang, mereka istirahat di rumah sambil berbincang-bincang tentang firman. Jadi suasana Sabat itu, manfaat dari Sabat, manusia berada dalam full relaksasi. Ya. Apa yang terjadi ketika dia dalam full relaksasi? Ya, bebas stres 100%. Maka apa yang terjadi? Terjadilah regenerasi, revitalisasi di dalam tubuhnya. Sel-sel tubuh yang rusak, molekul tubuh, atom tubuh dipulihkan, diberkati. Yang lemah menjadi kuat. Maka cenderung orang Israel itu, ya, orang Yahudi ini manfaatnya secara fisik. Mereka punya ibadah perjanjian lama adalah ibadah cenderung manfaat fisik. Secara fisik mereka luar biasa. Lebih hari lebih mantap. Mereka punya sumber daya, mereka punya intelijen, mereka punya kekuatan batin, mereka punya daya juang. Itu semakin mantap. Dan setiap hari, sehingga terbukti di dunia saat ini Israel menjadi bangsa terunggul dalam segala aspek, bahkan di dalam segala bidang. Perdagangan, pertanian pun pada negara tandus menjadi negara seperti surga. Bayangkan produknya, ekspor, impor, pertahanan, militer, teknologi, semua pemerintahan, kerohanian juga. Kenapa? Karena rahasianya mereka bersahabat dengan benar. Nah, kita ini sudah mengetahui, ya, tetapi kita masih boleh kata di kulit saja. Terbukti bahwa kita tidak kuat dalam damai sejahtera. Ya. Tidak menyatu, tidak mendarah daging. Nah, di sini kasih Tuhan bukan seberapa banyak yang kita tahu, atau sudah seberapa lama kita menjadi orang percaya, tetapi yang paling menentukan seberapa dalam Anda telah menyerap, ya, kebenaran itu. Dan kebenaran itu menjadi milikmu, menjadi jati diri. Jadi contoh bicara damai sejahtera. Damai sejahtera artinya suatu suasana, suatu situasi, baik keadaan pikiran, hati, dan emosi, dan perasaan, dan seluruh hidup kita secara fisik, ya, dan non fisik, itu benar-benar dalam situasi damai dan sejahtera. Nah, bukan damai sejahtera menurut ukuran manusia saja, tapi damai sejahtera kita terkenal adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya. Dulu kami belajar kebatinan, tenaga dalam lewat yoga, lewat meditasi. Semua orang berilmu di dunia ini, termasuk ilmu-ilmu mantra dari berbagai-bagai daerah. Ini bicara ilmu, ya. Orang kalau mereka bisa mencapai ketenangan yang sangat dalam, itu yang paling kuat. Tuh, ini bicara ilmu. Dia memiliki tingkat ketenangan mental, spiritual yang sangat kuat, sangat kokoh. Itu orang bisa menguasai kekuatan yang paling hebat. Dia bisa berkonsentrasi dan dia berhasil dalam segala apapun. Itu secara ilmu. Nah, yang kita ini luar biasa, damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan punya, bukan manusia punya. Dari Tuhan Yesus Masiah. Tuhan telah bayar harga. Dia puasa 40 hari 40 malam, ya. Dia hidup suci, kudus, sempurna, tidak bercacat celah. Itu damai sejahtera yang dia secara manusia ini, ya. Yang secara manusia telah dia capai, ya. Itu yang diberikan kepada kita, ya. Cuma Anda banyak kali disconnected, putus hubungan. Kalau Anda panik, hilang damai sejahtera. Iya kan? Kalau damai sejahtera, orang kalau damai sejahtera mas senyum-senyum, bahagia dia. Ini betul. Bahagia, senyum-senyum, senang-senang, dan bermuka sama dengan malaikat. Ekspresinya, nggak ada kesedihan, nggak ada.
biar dia banyak tantangan loh. Kadang-kadang dia sakit, kena demam berdarah dan kena virus kuman, sakit. Tapi di dalam hatinya itu damai sejahtera kuat. Dia tidak pernah takut. Kalau orang bilang sini gagawa, tenang terus. Dulu saya belajar ini begitu. Orang mau belajar ilmu pun di dunia ini, baik ilmu mantra, tenaga dalam, ilmu fisik ya, ilmu keterampilan bela diri, dia harus mencapai ketenangan. Kalau dia tidak tenang, biar dia jago. Kalau dia tak gugup, satu kali orang bagai rubuh. Gitu. Karena gugup, so tegangin topik apa? Biar ilmu tinggi loh. Tapi orang tenang, dia itu sangat tajam. Ibarat dia melihat persoalan hidup ini sama dengan air tenang. Coba lihat air tenang, dapat lihat semua tuh. Ini ikan, ini ada batu di bawah. Coba air begini. Begitu lagi hidup kita. Kalau hidup kita kacau, hidup kita beriak-riak, bergelombang, gelisah, takut, cemas, tidak bisa melihat pokok persoalan, terbatas. Kalau orang tenang, dia bisa lihat, oh ini DP akar masalah ini, cut ini, sudah kelar. Kalau orang lain tidak tenang, dia pun mau cari DP pokok persoalan, mau selesaikan masalah, bingung dia. Begitu. Jadi cuma, jadi saudara, yang Tuhan kasih petorang itu jaga, damai sejahtera lewat Sabat ini. Sebenarnya kalau saya sudah katakan di khotbah yang minggu lalu, ketika kita beribadah, ini pekerjaan bukan milik saya, bukan saya yang suruh, bukan saya yang dirikan. Pekerjaan Tuhan yang ada di pekerjaan ini adalah milik Tuhan semesta alam. Pelayanan ini mau tidak mau, orang mau halangi tetap mau halangi, dia pasti akan eksis, dia akan berkembang, dia akan nyata. Karena visi yang Tuhan bawa adalah visi yang sangat vital, ya. Seluruh dunia memerlukan, ya. Gereja harus bersatu, itu visi. Dan kemudian jiwa-jiwa dituai selamatkan. Pekerjaan Tuhan yang tiada tara, yang pamungkas, yang akan terakhir untuk melanda dunia ini, itu akan terjadi lewat pelayanan ini. Nah, kekasih Tuhan, itu visi ya. Ya silakan, orang bervisi, ada visi pribadi, itu dia pertama. Kalau pribadi itu cita-cita. Tapi kalau yang dari Tuhan itu visi dari surga, dari Tuhan, bukan orang punya. Amin. Nah, jadi itu visi dari Tuhan, apapun. Karena itu kita diuji ya. Kalau dulu orang nak cari-cari jiwa-jiwa datang, pokoknya tinggal disampaikan firman, doakan langsung sembuh, langsung mereka. Tapi sekarang ya Tuhan proses ya. Kita harus melalui semua ujian supaya kita jadi kuat, amin. Ada orang yang semangat nanti khotbah di banyak orang. Oh, satu dua orang serasa sendiri semangat. Jadi kalau mau bilang ujian, ya terus lewat itu. Kenapa? Visi saya sebagai hamba Tuhan akan melayani jutaan jiwa. Itu visi. Bilang kalau nggak saya berdusta, ya matilah saya saat ini. Ya toh? Bagi saya berdusta. Tapi saya katakan sejujurnya, saya punya visi akan melayani sampai jutaan jiwa. Ya. Dan pemimpin-pemimpin gereja pun harus mendengar, gereja harus bersatu. Tidak boleh tidak. Siapa tidak berpikir gereja bersatu, itu bukan hamba Kristus. Hamba Kristus harus berpikir gereja bersatu. Nah, ini tayangan ini direkam dan ini akan jadi alasannya Tuhan akan pakai. Semua harus diingat, semua hamba Tuhan yang tidak memiliki kerinduan untuk menyatukan gereja, itu bukan hamba Kristus, itu hamba perut itu. Dia cuma pikir dia punya organisasi. Ya kan? Kerinduan Tuhan hari ini kamu tahu. Gereja bersatu di dalam kebenaran. Ya, ada orang bersatu di luar kebenaran. Kalau masa lalu saya bersatu di botol-botol. Oh, dia nama persekutuan perampatan. Jadi kalau sore sampai malam, orang pe tanpa persekutuan biasa di perampatan atau di botol-botol. Kuat orang. Siapa ganggu, mau melawan semua. Ini boleh korek satu orang. Karena orang ada persekutuan. Sedang orang bilang, kalau mereka acara ini, oh yuk, tambah doi. Jadi artinya apa? Persekutuan orang dunia saja di luar kebenaran, itu
itu kuat. Kuat, apalagi kalau Apalagi orang di dalam kebenaran, lebih kuat lagi. kuat. Jadi kasih Tuhan, hari ini orang masih maju, bersekutu dengan Tuhan, menyerap damai sejahtera. Ya. Anak-anak Tuhan sekarang rata-rata gagal menjadi saksi dan terang. Kenapa? Orang lihat, orang lihat takut, dapat apa dia nama tuh hari COVID. Wih, sampai pendeta-pendeta takut aku lawan. Anak-anak Tuhannya dipakai pendua-penduk, baku lawan takut lagi. Orang dunia dong berpikir begini, loh mana ini? Orang tak mau berdoa pada orang, sedang orang ketakutan. Takut. Ya, cuma barang kecil virus-virus pun takut. Ah ini gagal jadi kesaksian itu. Sebenarnya tidak boleh begitu. Hamba-hamba Tuhan harus selalu damai sejahtera. Karena itu damai sejahtera yang kita dapati di dalam persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah ini. Ya. Semakin hari Tuhan semakin bersabar, semakin damai. Amin. Semakin tenang, semakin tentram, semakin ada sukacita. Jangan hari-hari orang ini dia dapat lihat beda-beda tipis orang dunia. Marah-marah. Atau orangnya nak tenang. Nah, itu rubah. Ya, supaya orang jadi terang. Saya katakan sebenarnya damai sejahtera itu melampaui segala akal. Kita melekat di situ, kita menyatu di situ, kita bertumbuh di situ, kita menjadi damai. Waktu orang bicara saja, orang lupa ada dapat silang di air dingin. Itu pasti ada di radiasi. Ada kok orang bilang begini, Shalom, damai. Tidak ada damai. Tidak damai. Setelah dia hidup ketakutan, aduh, gimana? Orang bilang, Shalom. Oh, udah. Saya sudah merasa itu semua. Damai di hati. Ah ini banyak orang, oh kita kok so lama, kita Tuhan pakai, tapi nggak ada dia bukti kurang. Loh, orang lupa ada damai, gelisah, takut, cemas. Bukan begitu saudara. Ini hidup yang dia nama rugi. Mau bilang bodoh, tapi itu rugi. Sebenarnya damai ini kita serang. Kalau boleh orang bersahabat-sahabat sempurna. Ketika dia mulai masuk sahabat sore, maka dia mulai merasakan kenikmatan. Mulai dia berhubungan dengan Tuhan, dia berhenti dari semua kegiatan. Dan apa yang terjadi ketika orang roh jiwa tubuhnya, ya, dia mulai mengalami suatu suasana damai sejahtera ini. Bukan damai sejahtera dunia, ini damai dari Tuhan yang dalam, yang luar biasa, ya ajaib. Maka orang tubuh ini akan mengalami pemulihan. Ya. Biar orang sakit sembuh kuat. Sembuh karena apa? Ketika orang damai, jiwa kita damai, emosi kita damai, perasaan kita damai, itu terjadi pemulihan. Amin. Pemulihan. Lebih baik kalau sahabat lebih baik orang tidur saja yang tenang, ya? Menyerap, ya. Di situ sama dengan spons, lihat. Spons kalau orang taruh di air, dia serap tuh air, zek, hisap. Nah, orang ini kalau mau masuk di dalam sahabat damai sahabat, orang serap itu damai, ya. Supaya orang hidup apa? Lebih tenang, damai sejahtera. Ada radiasi surga. Banyak anak-anak Tuhan sekarang termasuk di orang persekutuan ini. Oh, pemakaian Tuhan luar biasa. Tapi buktinya dia nggak ada damai. Ini. Atau dia damai tipis, damai yang rapuh. Padahal manusia itu dia pemanfaat. Kalau dia bisa tenang dan tetap percaya, disitulah dia kekuatan. Coba lihat. Orang mau tengking setan, orang lagi takut. Ya, setan bukan lari, ya ketutakan, tertawa dia. Waktu orang tenang, orang penuh iman. Nah, coba cari ayat Yesaya 30 ayat 15 dulu. Ini penting. Kenapa saya ulang-ulang? Ini, saudara, percuma orang kita semua ini tahu banyak, tahu seluruhnya, tapi tidak memahami, tidak mendalami, tidak jadi sempurna di situ. Percuma semua. Ya. Oke. Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan, beginilah firman Yahweh yang Yeah. Maha Kudus, Ah. Elohim Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Amin. Dalam tinggal tenang dan Tenang percaya, dan tetap percaya. kekuatanmu, Ah. tetapi kamu enggan.
Saudara. Terus baca, kamu dengan apa? Kamu berkata bukan kami Oh, mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. ya. Katamu pula kami mau mengendarai Kuda tangkas. maka para pengejarmu akan lebih tangkas Saudara, lagi. ya, sampai sana. Dengan dunia ini saya katakan, kita orang beriman tidak boleh pakai cara-cara yang lain. Kita pakai cara iman. Karena kita bisa mengalahkan dunia ini dengan iman. Amin. Mengalahkan. Kalau orang pakai kuda tangkas, pukulan cepat. Dunia lebih cepat. Sekarang bahkan Amerika temukan itu pesawat kecepatan cahaya. Zuk, langsung tuh di masih ada. Sama dia UFO. Zuk, langsung hilang dia, langsung di ujung mana dia? Udah ada. Dunia ini kalau kamu mau adu cepat, dunia lebih cepat. Kamu adu pintar, dunia lebih pintar. Apalagi iblis, aduh lebih pintar. Dunia akan kalah kalau orang ada iman. Karena itu saudara tidak usah lihat orang kiri kanan. Kalau orang mau maju dengan Tuhan, maju dengan Tuhan. Ya, sebenarnya saya dengan iman. Saya juga terlibat di dalam usaha ya. Saya yakin satu saat usaha kita akan menjadi usaha tercanggih, termaju, terpopuler. Amin. Itu iman. Satu saat. Silakan orang pakai cara ya. Anak kami Naomi dia pakai cara-cara bagus juga silakan. Tapi ini cara iman. Orang beriman satu saat orang pakai salon jadi salon yang manajemen modern yang diperhati, yang mantap, yang berkembang, yang luar biasa. Ini. Amin. Begitu. Jangan baku lawan aduh. Lah pada dunia lagi. Itu orang yang baku wah ketinggalan loh. Orang sedih mau. Orang pakai iman, amin. Ya. Oke, begitu. Orang sekarang beriman, sabar. Di sabar dan berkata apa tadi? Tuhan bilang apa? Aku akan membuat engkau berkendaraan kemenangan. Artinya fasilitas. Dunia ini begitu. Coba lihat, banyak orang berjuang dari pagi buta sampai malam, larut malam, cakar apa kaki dia, apa tangan. Tak susah toh. Tapi kalau orang Tuhan memang sayang, Tuhan mau dia buat jadi kaya, ya santai-santai kerja dia kaya. Begitu. Karena firman tadi bagaimana itu yang membuat kaya bukan apa? Susah payah tidak membuat engkau kaya. Yang apa? Mana? Baca. Amsal berapa itu? Jadi itu gracia, itu keberhasilan, itu di tangan Tuhan. Turun jalankan benar itu sahabat. Ya. Di situ ada rahasia besar. Tuhan akan fasilitasi kita, membuat kita berkendaraan kemenangan. Biar orang baku tutup bagi segala macam cara iblis malah. Tapi kalau Tuhan fasilitasi dia berkendaraan kemenangan, melampaui puncak-puncak ya. Berarti melampaui segala permasalahan dan Tuhan bawa di keadaan yang puncak. Artinya kalau kita usaha menjadi usaha yang berhasil. Kalau kita orang harkat martabat diangkat, orang keberhasilan, kebahagiaan bertambah-tambah. Ini fasilitas dari Tuhan bukan manusia. Sesuai apa? Amsal 10 ayat 22 tanya. Yahweh lah yang menjadikan kaya. Yahweh lah yang membuat kaya. Susah payah tidak akan Bacakar ampa kaki ampa tangan pun tidak akan. Kalau bukan Bapak Yahweh, ya memang orang berusaha silakan. Tapi ini bicara secara dalam dan secara luas, Tuhan yang menentukan. Jadi rahasianya apa? Mendekat kepada Tuhan. Amin. Kalau orang dekat dengan Tuhan, orang hidup di hadirat Tuhan, ada damai sejahtera. Tuhan katakan toh, sebenarnya kalau secara bahasa lain Tuhan bilang, haram itu muni takut, haram itu gelisah, haram itu cemas, haram semua itu. Tuhan bilang kamu harus tenang dan percaya. Toh? Nah, kita harus belajar. Memang setahu ya sudah. Tapi berapa dalam kita damai? Berapa dalam kita di dalam kebenaran itu? Berapa kuat, berapa kokoh? Seperti Kolose 2 ayat 7, Tuhan katakan kamu berakar di dalam Kristus, di dalam kebenaran. Kamu bertumbuh, naik. Kamu menjadi kokoh kuat, ya, jadi kuat. Jadi janganlah lebih lama, lebih cuma tahu banyak kamu. Ya? Nah, jadi itu kekasih Tuhan. Kita kalau tidak dalam damai sejahtera itu rugi besar. Ya, coba perhatikan. Kita bilang
Ini fenomena saya sudah amati lama. Ini ya Tuhan kan tuh kasih orang kelebihan hikmat berpikir dan melihat. Karena ini orang umat. Orang yang betul-betul tulus, dia beribadah, memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan kesungguhan dan keikhlasan, mempersembahkan kekuatan, ibadah sejak awal ya. Tahu kira ya, tahu kira. Dan memuji Tuhan. Orang ini cenderung semakin sehat. Betul. Tapi orang ya kita ini secara jujur semua kita lihat. Memuji Tuhan saja malas, tangan saja malas, pokoknya dia cuma jaga-jaga sudah di bawah. Orang ini kelihatannya bermasalah di kesehatan. Kaki sudah gula, ya kaki sudah apalah. Kayaknya dia fisik tidak prima. Kenapa? Karena saudara rahasia hidup ini, apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Kalau engkau beri dirimu, harga dirimu, wibawamu, energimu, kekuatanmu, diri seluruhnya engkau persembahkan kepada Tuhan lewat memuji Dia dengan murni seperti kanak-kanak ya. Tidak mempertahankan wibawamu, engkau mencampakkan wibawamu di hadapan Tuhan seperti di Wahyu itu tua-tua mencampakkan itu mahkota kemuliaan mereka ya. Mereka menghampakan diri di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Orang-orang ini justru semakin hari semakin sehat, semakin kuat, semakin berwibawa. Kenapa? Karena apa yang mereka persembahkan sama Tuhan, itu Tuhan kembalikan berlipat ganda. Energi, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Jadi saudara, jangan orang rugi saudara. Ya? Sudah lama kenal Tuhan, tapi damai sejahteranya tipis. Damai sejahteranya rapuh. Rugi besar. Iblis baru gertak so. Baru gertak ada masalah so. Ini saudara, kita harus menyangkal diri. Tuhan bilang memang manusia kadang-kadang takut. Saya kan takut dulu saya ini mengalahkan ketakutan ya. Dulu saya di belakang rumah saya takut. Betul. Kita sering nonton horor toh. Dulu itu tapi omnya sering bawa gitu. Saya nonton film karate, silat, segala macam. Film horor dulu. Jadi tak bayang-bayang. Saya di kamar mandi takut. Jadi ini betul. Tapi saya pikir, saya tidak boleh jadi penakut begini. Lawan itu. Itu hati itu. Enggak ada itu biar. Ini mau perasaan gua, ya toh? Biar jantung semua meledak dia akan. Nah itu. Jangan orang dikendalikan oleh takut, cemas. Kenapa? Karena damai sejahtera kita tidak kuat, tidak kokoh, tidak tebal, tidak dalam. Jadi dunia ini saudara kalau mau pertarungan hidup ya, Anda mau melawan iblis, Anda melawan roh daging, Anda melawan orang-orang iri, Anda melawan segala macam kuasa-kuasa perdukunan. Iya saudara, apalagi hari ini iblis banyak menginspirasi orang. Sekarang orang-orang jago, bukan nanti setua berjenggot saudara, anak-anak muda jago. Ya, sekarang iblis pakai. Sudah tahu mantra, sudah tahu telepati, sudah tahu sihir, sudah tahu bikin jahat orang, meracuni orang. Ya. Jadi kalau anak tidak kuat, anak digilas. Harus kuat karena itu ibadah yang benar. Ya. Ibadah sungguh-sungguh, damai sejahtera, sungguh-sungguh resap itu damai sejahtera ya. Coba teman lihat rahasia damai di mana? Bukan juga di ibadah. Ibadah salah satu. Di sini ada portal ya. Kalau saya katakan, ya, Anda diberkati pasti saya katakan. Ya, ada kuasa surgawi di sini. Coba kita buka di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana sebenarnya rahasia daripada damai itu ya, damai itu, kebahagiaan itu. Kebahagiaan bukan nanti banyak uang. Banyak orang bahagia, nasi saja dia punya seluruh dunia waktu itu. Semua kapal tanker seluruh dunia. Orang paling kaya waktu itu, dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Ya. Dia bilang kalau ada orang bisa bikin dia berbahagia, aku akan beri setengah hartaku. Bayangkan, dia saja orang terkaya tidak merasakan kebahagiaan.
Kebahagiaan itu luar biasa. Ya, coba baca Yesaya 32 ayat 15 ayat 17. Firman Tuhan, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh sejahtera. Ya. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk Selama-lamanya, bukan cuma 1 hari 2 hari. Parah. Jadi rugi. Sebenarnya orang-orang surga itu orang-orang itu kalau Anda mau lihat sebenarnya yang sesungguhnya kalau mau lihat itu sedang mulia dan pemulihan, penuh ada damai, muka senyum-senyum, biar lagi ada pergumulan, orang tenang-tenang aja, tidak ada stres. So itu tadi bilang orang stres, kenapa orang stres ya? Karena dia tidak ada damai itu saja. Kalau dia ada damai sejahtera, tidak mungkin dia stres, ya betul. Damai sejahtera. Kalau ada damai dari Tuhan mengalir, karena itu kalau Anda ini hari Sabat manfaatkan baik-baik, menyerap damai sejahtera. Damai sejahtera tadi kan dikatakan di mana? Di mana ada kebenaran, bukan kebenaran dunia, saudara. Kebenaran ilahi, kebenaran firman. Kalau orang ini benar, berkata benar, hati kita benar, emosi kita benar, kemudian tindakan-tindakan kita benar, tidak salah. Di situ damai sejahtera. Tapi kalau kita biar terang ini orang-orang sudah diselamatkan, tapi kita berkata salah, kita bertindak salah, sikap hati kita salah di hadapan Tuhan dan manusia, emosi kita tidak benar, ya hilang damai, ya dah. Kalau salah, karena di mana ada kesalahan, di situ sebaliknya daripada kebenaran. Kalau orang benar, damailah hidup. Banyak orang dia diam, artinya secara fisik tidak ada dia salah. Ya toh? Secara fisik dia benar. Tapi di dalam batin dia salah. Dia mengumpat, dia mengutuk, dia membenci, dia iri. Bahkan seperti laki-laki ini. Itu laki-laki, so itu hati-hati jangan jauh dari Tuhan. Dia biar, so itu Tuhan bilang, kamu bersinah, kamu memandang wanita kamu sudah angan-angan, itu sudah zina. Mungkin rupanya dulu waktu imam-imam, rupanya orang dapat lihat alim-alim, di dalam angan-angan ternyata banyak salah. Apa yang lihat BWN chat, so angan-angan segala macam, yang horor. Secara manusia orang tidak salah. Tetapi secara roh itu hati-hati Pak Jeff. Apalagi Jawa istri ini dia. Iya, membaliak kuat. Jangan baik-baik. Bapak lihat kaget. Jangan sampai sota tabawa di angan-angan. saya juga pernah alami itu karena ya ini manusia. Ini kan Dan kali iblis bilang, bro, DP angan-angan so kelebihan, bahaya. Berdosa. Darah Tuhan. Bahaya. Darah tengking ini so setan ini. Ini jujur kan? Seringkali orang tidak salah di dalam perbuatan, tapi di batin susah. Dia ingin orang bersalah saja, atau berpikiran negatif saja salah. Pikiran kita yang salah loh itu. Berpikir negatif. Pada Tuhan bilang apa? Semua yang indah, semua yang kudus, semua yang benar, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang mulia, pikirkan semua itu. Kalau orang sepikir-pikir itu negatif, orang pe salah, orang pe bobrok, orang pe munafik, orang pe perkataan jahat, orang pe tindakan jahat, orang jadi berdosa. Dia bilang, aku perintahkan, pikirkan semua yang baik, kamu pikirkan semua yang jahat. So itu damai sejahtera goyang, hilang. Itu saudara. Sebenarnya itu iman. Contohnya ini orang-orang rumah tangga. Kalau suami jauh atau istri jauh, sebenarnya rahasianya di orang beriman. Kalau dia suami misalnya jauh, dia berdoa Tuhan, tiap hari, tiap menit, dia pada waktu, dia bergumul, Tuhan, suami saya jaga lindungi, pagari dengan api Roh Kudus. Amin. Kok api Roh Kudus pagari, ya mana ada roh najis mau tembus, Ada. Berarti kalau bapak-bapak dia sampai jaga jatuh, jaga melenceng, itu ibu yang salah juga, kurang menyerah apa Tuhan, kurang doa, mungkin cuma banyak menonton telenovela dan buka-buka FB.
Itu dia salah, bukan salah juga suami lain kali. Ya suami, apalagi kau banyak doi bahaya. Hah? Nah sebenarnya dari ibu juga, kalau ibu sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan jika itu apa ya? Suami saya Tuhan tahirkan, kuduskan matanya Tuhan supaya dia melihat yang kudus, dia tidak ada pikiran melenceng. Kalau orang ini berdoa sedemikian, suaminya pasti aman. Biar godaan datang sama dengan apa? Kacamata kuda kan? Jadi dia cuma lihat ke depan. Dia jaga lihat kiri kanan. Ya nak melenceng lah. Fokus Tuhan. Biar godaan luar biasa. Nak mempannya, nak merasa. Mari kalau tidak dapat penggaran, saya bilang, dapat lihat orang lewat, dulu begitu. Ada tapi tamam. Ini kesaksian ya. Ini benar. Ini teman saya hamba Tuhan. Memang belum bertobat betul. Dia masih begitulah. Jalan ini. Kaki ini mata lagi nih. Dia lihat orang pakai rok mini. Aduh, dia lihat paha putih kok. Saya bilang, goyang kepala teman satu ini. Ini pendidikan ini tidak masuk pada dia loh. Di mata memang masih liar. Begini di mata kau. Ini hamba Tuhan, betul. Ternyata dia hidup lah. Pokoknya sekarang kita tidak jadi contoh itu orang. Ya, tidak bertobat betul. Nah, kasih dalam Tuhan. Berpikirlah benar, pikiran benar. Kalau begitu juga suami, kalau istri mana-mana, dilindungi itu istri, kawali dia biar lagi sibuk kerja. Tuhan, berkati istri saya, dia sedang menjalankan tugas-tugas rumah tangga, atau dia dalam kegiatan, dalam pekerjaan, di mana di kantor, dimanapun. Ya. Doain, saling doain. Karena istri juga digoda bisa ya. Kalau orang setan pakai, biar ini kita lihat ini di gejala di sosial. Orang bukan dia orang istri, orang dia jatuh cinta. Kong setan pakai lesan respon. Celaka itu no. Setan pakai dua-dua. Nak mau lihat gagah atau jelek atau cantik gitu ya. Kalau setan so pakai, biar siapa dia so dia cantik. Bahaya di setan ini. Nah, kasih dalam Tuhan kita harus kuat. Ya. Kita harus menjadi apa? Warga surga. Ya. Penuh damai sejahtera, bicara pikiran kudus terus, hati benar. Saya dulu waktu peristiwa Salon masih agak muda, banyak godaan. Itu masih kecil-kecil. Kali ya pokoknya ada godaan-godaan. Saya cuma bilang Tuhan, kita tetap percaya, kita tetap di mana kita berdoa, lindungi, ya. Lindungi, pelihara. Dan puji Tuhan, saya lulus kalau soal itu. Satu saat orang ini, ya, ada godaan pada dia. Mungkin karena terdesakan waktu itu kan, ya orang dalam situasi yang sulit bisa tergoda loh. Ya. Mungkin ada godaan begitu karena istri saya ini beliau sendiri yang bersaksi. Dia bilang, itu bapak itu dia goda-goda no pak itu. Oh iya. Kok rupanya ya orang kan itu ada ini tuh setan ini. Rupanya iblis mulai pengaruhi juga loh. Kok cuma ini begitulah. Kok dia lihat Tuhan muncul. Tuhan Yesus muncul kok. Itu ada dia nama malaikat maut, ada ampa yang pakai trisula itu. Nah, malaikat alam maut biasa bawa trisula tuh. Nah, Tuhan kan maha kuasa jadi dia bisa. Tuhan bilang begini, kalau dia macam-macam langsung bawa. Wah dia petak, istri saya langsung takut memang. Dia memang. Kapok dia. Iya. Jadi apa kasih Tuhan? Saya kalau untuk hal itu saya guru. Pernah sangat cemburu kan. Saya berdoa sedemikian. Tuhan kami perlu lawatanmu, jamaahmu, suara kemurahanmu Bapa. Kami perlukan Engkau ya Guru. Sambil hari penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kudus ambil alih. Kami butuh segala penyertaan Roh Kudus. Kami penuh, kami tidak sanggup tanpa Engkau Roh Kudus. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami bersyukur segala kasih karunia yang Engkau Yes, kamu terus, Kornya palsu, Mesias palsu, Roh Kudus palsu, Roh Yahweh palsu. Apa bukti kamu dari Bapak Yahweh? Kami ikat, patahkan, hancurkan, buang ke dalam kebiasaan dalam nama Yesus. Hanya yang murni suci dan tulus dari Bapak Yahweh. Setiap kami luaskan, Roh Kudus ambil alih. Pakai hamba-Mu, karuniakan yang murni suci dan sempurna dalam nama Yesus. Yes, pakai hamba, pakai dan pakai. Dengar suara Roh Kudus. Engkau melihat aku saat yang Amin. Tuhan terima kasih. Engkau melihat aku hidup suci dan kudus, wahai Rasul. Aku mau kehidupanku semua engkau seperti aku hidup suci dan kudus, wahai Rasul. Saya jangan berani engkau melakukan pekerjaanku dan tidak suci dan kudus, wahai Rasul. Saya angkat tangan engkau semua Rasul. Tuhan akan bicara dalam kehidupanmu semua saat ini, wahai Rasul. Berbincang-bincang semua engkau kepada Tuhanmu Yes, Tuhan. Tuhan, bahkan kami jadi berkat, perhimpunan jadi berkat. Ambil alih kuasa seperti aku, engkau akan mendapatkan kerajaan surga. Bila engkau hidup bermain-main melayani pekerjaanku, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Saya buat jauh-jauh yang tidak daripada Tuhan. Aku mau kehidupanmu semua adalah hidup suci dan kudus dan saksi dunia yang pada ini. Siapa lagi aku utus dalam dunia ini kecuali Engkau yang respon kepada Tuhan. Amin. Yes. Layani pekerjaan hidup suci dan kudus. Engkau istri tunduk akan suamimu adalah yang berpekerjaanmu di tempat yang baru hidup suci dan kudus. Bila mana engkau jadi terang, engkau jadi berkat. Amin. Siapa yang engkau tidak pikirkan. Amin. Nyatakan dan kehidupan. Yes, Tuhan. Saya itu yang ku mau dan kehidupanmu sama. Yes, Tuhan. Suara Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat suara kemurahan-Mu. Berkati hamba-Mu, kembalikan kekuatan baru, urapan baru. Berkat-berkat pada hamba-Mu. Pakai dan pakai dia semakin luar biasa. Sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, tetap kita menyembah Tuhan dalam dalam kebenaran. Ya Elohim Roh Kudus, kami tidak membatasi Engkau. Engkau berdaulat sepenuhnya atas perhimpunan. Kami adalah milik-Mu. Roh Kudus sangat diluaskan di dalam pelayanan ini, dalam kehidupan kami, bahkan di dalam pribadi-pribadi kami. Roh Kudus jamah setiap kami. Benar Bapak. Terima kasih Tuhan. Penglihatan yang dari awal tadi dengar. Ya,
di dalam pelayanan itu memang Tuhan berkuasa, tetapi Tuhan memakai ada hierarki di dalam gereja sebagai umat perjanjian baru. Ada jawatan roh, yaitu jawatan rasul, nabi, penginjil, guru, gembala. Nah, kalau rasul itu mereka menerima pembukaan dari Tuhan. Ada nabi itu bernubuat, menegur, menemplak dosa. Itu kebanyakan tugas nabi, ya. Dan tadi apa? Tuhan bilang dengar. Nah, di dalam pelayanan ini ada imam, ya. Jadi dengar Pak Imam. Memang di rumah tangga juga ada imam, yaitu kepala rumah tangga. Mengatur, ya, jadi ini memang ada beberapa sebetulnya penjelasan, ya, sesuai kebenaran. Kalau di rumah itu misalnya istri yang ada jawatan roh, artinya bukan dengan istri, tetapi apa yang dia terima lewat penglihatan atau lewat hikmat, itulah yang harus diikuti, ya. Nah, kalau di dalam pelayanan ada imam atau gembala sidang, didengar atau koordinasi dari gembala. Biarpun pendapat Anda benar, semua pendapat telah dimasukkan, tapi yang menentukan itu adalah imam. Anda boleh mengusulkan yang baik, silakan. Anda bahkan menerima pernyataan Roh Kudus, silakan. Ada berapa pernyataan Roh Kudus, tapi kalau imam itu sudah ambil keputusan, dia sudah bergumul dengan Tuhan, nah itu yang diikuti. Jangan Anda merasa Anda benar, mungkin Anda lebih pintar, mungkin Anda lebih bersekolah, memiliki gelar daripada gembala, ya. Tapi ya, bukan itu yang Tuhan ingin, bahwa Anda dengar imam. Karena apa yang dia putuskan itulah yang dari Tuhan, ya. Kalau ada salah kepada gembala, ya silakan diusul, koreksi berupa masukan-masukan, boleh. Tapi kebijakan pelayanan itu di gembala. Kalau mengatur misalnya, bagaimana bikin program apalah, Anda bisa mengusulkan, ya, tidak apa-apa. Bahkan kalau ada yang keliru, Anda tetap boleh bicara, ya. Jadi itu ada dia punya tata cara. Di rumah tangga juga ada imam, yaitu suami. Tapi di dalam hal usaha misalnya, itu usaha istri yang menguasai, memang dia punya bakat, talenta, dan dia punya bidang, ya. Dalam mengatur usaha, ya istri yang mesti mengatur, ya. Jadi ada punya klasifikasi. Tuhan beri kita hikmat pertimbangan yang benar, ya. Nah, rumah tangga juga suami itu mengatur untuk hal-hal pokok. Tapi dalam hal-hal lain, misalnya menata rumah tangga, ya istri juga ada hak, ya. Jadi saling baku dengar lah. Kemudian mana yang paling penting itu yang ada hubungan dengan Tuhan. Kalau tentang kehidupan rohani itu imamat, berarti jawatan roh. Kalau misalnya suaminya ada karunia, istri yang ada karunia, dia yang ada hubungan dengan Tuhan. Untuk hal-hal kerohanian itu tetap harus dengar dari jawatan roh. Tapi untuk hal-hal mengatur rumah tangga, keuangan dan lain sebagainya, ya suami itu juga ada hak. Dia yang menentukan, atau kebijakan-kebijakan yang penting itu suami. Jadi banyak hal kita akan dalami kemudian. Tapi Tuhan bilang dengar, ya, imam, dengar itu otoritas, ya. Kemudian apa tadi? Tuhan ada peringatan kepada kita, ya. Tuhan ada bikin begini Pak Ebi, tangan Ya. hidup dan kudus, pokoknya Ya. kita Jadi memang begitu, bukan bilang, tapi ada koreksi, misalnya dalam bahasa. Yang saya perhatikan sih gamblang ini, hamba Tuhan yang terlalu banyak ngomong. Jadi cuma sekedar komentar orang. Kemudian jangan terpancing bicara-bicara duniawi, ya. Sebaiknya hamba Tuhan itu kalau menurut yang saya lihat lebih baik banyak diam, kecuali dimintakan, dan sekedar. Termasuk orang semua ini, kalau kesaksian juga terlalu banyak orang bersaksi, itu jadi sama dengan madu, terlalu banyak orang jadi muak, ya. Jadi perkataan kita sesuaikan sebagai kita predikat hamba Tuhan. Kalau kita juga sebagai hamba Tuhan dan sebagai juga profesi dalam pekerjaan, ya sesuaikan, amin. Saya kira koreksi ini membangun, ya. Terlebih hati kita. Kalau saya ini dulu banyak koreksi dari Pak Yohan,
Kali bukan oleh koreksi buat cambuk sama dengan bom, hanya pada cambuk. Tapi kita bilang iya Pak, saya akui. Saya tetap apa yang itu saya terima. Ya. Memang pedas, memang kadang-kadang bukan oleh pedas sama dengan bom loh. Jadi begitu. Apa yang Bapak sampaikan saya tidak lawan. Terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau kita juga ada pendapat, kita sampaikan, kita tidak takut biar dia marah. Saya sampaikan, Pak, ada pernyataan ini. Ada. Jadi puji Tuhan, itulah. Kalau bagi saya berarti kalau Tuhan tegur keras itu so dewasa. Kalau masih bayi rohani, Tuhan sayang tuh biar so salah. Iya. Oh pandai-pandai bagus. Tapi kalau dia dapat teguran keras itu berarti so dewasa. Nah, berarti puji Tuhan, Mas Ebi juga sudah dewasa. Tuhan bicara begitu bukan karena Tuhan marah atau benci, tapi Tuhan mengasihi. Amin. Supaya lebih prima lagi dan tidak bercacat celah. Oke. Ya. Tadi kalau orang tua ini Tuhan lama-lama sampaikan begini. Bagaimana? Kalau kita mengerti Tuhan bilang begini, jangan main-main, ini sungguh-sungguh Pak kita karena berkat besar. Maksudnya tidak lihat tuh doi sama dengan air, doi masuk terus masuk sama dengan air tuh. Kita tidak lihat Tuhan, tapi itu doi dari sana mengalir lewat umi cuek bebe, ada doi mengalir pada bebe dari sana tuh mengalir ke sana, sama dengan air mah doi. Jadi, sudah. Jadi itu memang. Karena kita dari doi Tuhan mau berkati anak-anak kami, berkati Febe. Oh kita dari lihat Pak Febe bukan tuh doi mengalir, kita lihat doi so bertumpuk-tumpuk Pak Febe. Itu dia ini mesti cari Tuhan dulu, no? Betul. Oh kita begini, ya Tuhan dalam kontrol, siapa cuma dorang yang kita lihat doi Pak kita yang banyak ada Tuhan dalam ini. Pangoni utama, kok ada kunci rupa kunci pakai lemari itu mah berangkas ke mobil begitu mah buka begini doi siapa itu doi jadi gelas piring gelas yang jadi gelas. Jadi pelayanan itu artinya. Orang ini Tuhan memakai dari pelayanan keluarga yang ada dipakai untuk pelayanan mengisi gelas-gelas kosong. Tapi kunci berkat itu ada pada kepada jabatan roh. Anak-anak diberkati itu karena efek dari orang tua. Kalau Naomi itu memang dia talenta, dia berkat besar. Tuhan suka sedia itu karena Tuhan itu menggenapi dia janji-janji waktu yang lalu. Waktu anak-anak ini sangat mereka dekat sekali dengan Tuhan, boleh kata sangat dekat, ya. Mereka sangat taat kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan pernah mengeluarkan janji-janji. Nah, yang itu Tuhan akan genapi. Kepada kita juga yang Tuhan janji, Tuhan pasti genapi. Amin. Yang penting kita setia. Jadi pada Feba diingatkan jangan salah manage. Tapi semua selalu minta petunjuk Tuhan. Kalau boleh aktifkan itu karunia-karunia. Karena lewat karunia itu jadi berkat kita. Ya. Supaya kita orang akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang benar. Lain kali Tuhan itu sudah menyatakan lewat karunia, tapi kadang-kadang orang ingin harus. Padahal Tuhan seringkali tak bilang bukan berbicara dengan suara keras, pun cuma bicara berbisik. Ya. Oke, jadi jangan peka sama Tuhan, sama petunjuk-petunjuk Tuhan. Karena kita adalah umat perjanjian baru. Perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian baru itu mengandalkan kepemimpinan Roh Kudus, mengandalkan karunia-karunia Roh Kudus, ya. Jadi ingat, kita akan berhasil ketika kita kuat dengan Tuhan, ya. Kita melekat sama Tuhan. Oke, Ibu Lestari ada apa tadi? Jadi Naomi, kita percaya dia tetap digumuli supaya dia tetap nanti dekat atau lambat dia Tuhan bawa dalam sebagaimana rencana Tuhan. Mungkin hari-hari ini masih ada halangan, kita tak tahu. Jira juga berarti kita akan lewati dia dan melaksanakan perjamuan, ya. Nanti inilah pekerjaan roh, ya. Tuhan bukakan kepada kita bagaimana kita melayani, ya. Dan semua yang ada, terutama tentu saja kita telah diberkati lebih baik lagi daripada mereka yang hari ini ada halangan. Masih ada? Yang lain sudah? Melihat kelapa.
Jadi kelapa artinya biarlah kita hidup di dalam urapan ya. Jangan kita terbawa dengan orang-orang dunia, baik dia perkataan atau sikap-sikap. Amin. Ya tuh Pak Jeff, kalau sudah bawa rumah baku sedu, so mendunia. Hati-hati. Orang ini menjaga tetap supaya kita jadi terang. Amin. Karena orang dunia, dengar dulu sini. Orang dunia tidak perlu Anda salah banyak. Halo, ini penting. Dengar dulu sini sebentar itu lain-lain. Lihat ini untuk orang jadi terang karena diperlihatkan ada kelapa, artinya jadi orang-orang hidup di dalam urapan. Kelapa itu sumber minyak, ya. Jadi ada urapan. Nah, orang dunia akan melihat Anda itu bagaikan terang. Tapi kalau Anda salah bicara 1-2 kata saja, itu sudah bisa menjelakan. Jadi hati-hati dengan perkataan yang tidak jadi berkat, mengumpat, emosi, tak boleh. Ya, sebenarnya selapor sebagus itu. DP nama menguasai diri. Amin. So itu nanti berikutnya saya akan ajari bagaimana orang menguasai diri, menguasai otot-otot kita, lambung kita, bahkan jantung kita orang bisa menguasai. Bisa dikendalikan. Kalau lambung sementara stres, relax. Ya. Ini saya kebanyakan enggak kena mah karena saya yang atur lambung. Oke, kalau lapar juga puasa 3 malam orang bisa kendalikan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah ini. Ya, dan kita akan jalankan persembahan hidup. Jalankan persembahan. Bila sekarang Tuhan janji balas. Bapa surgawi dalam setiap pertemuan beribadah, bahwa kami Tuhan ada kesukaan dengan sukacita untuk beribadah di tempat waktu mengasihi Engkau lebih dalam. Terima kasih kami akan berpisah dari tempat ini. Engkau tuntun kami tiba di tempat tujuan dengan selamat, berkati rumah tangga kami semua tidak terkecuali. Oh Bapak Yahweh, Pak Gembala Engkau dirikan diberkati rumah tangganya, bahkan keluarga terlokong pemantau diberkati, Yohana Hamba bahkan Pak Jeffrey diberkati, pulihkan setiap pergumulan kami ketika kami angkat tangan Tuhan turun tangan, berkati usaha pekerjaan kami, bahkan Pak Jeffrey sebagai tukang parkir diberkati. Oh pelanggan omset bahkan setiap salon-salon yang dipulih, bahkan dengan ini hari pemulihan kami, ini hari keberkatan kami, karena Bapak Yahweh memberkati kami lewat ibadah sama pedang. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan meteraikan semuanya. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan doa kami akan tutup dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dan kami akan berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu pada kami di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini rezeki berkat kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, sembah hanya pada Bapak Yahweh. Tadakkan tangan, terimalah berkat dengan iman. Bapak Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Bapak Yahweh memperhadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia, menyinari kita, bahkan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat-berkat yaitu keberhasilan, kemenangan, keunggulan, kekayaan finansial, kekayaan harta benda, kekayaan fasilitas. Amin. Terimalah persekutuan dengan Bapa Yahweh dalam Roh Kudus selalu menjadi bagian kita sampai selalu terus sampai Maranatha menuju surga kekal. Dibalas di dalam nama Yesus Masiah. Kita nyanyikan pujian terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Amin. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yeshua buat anugerah
Tuhan kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih buat segala kasih karunia limpah berkat-Mu bagi kami. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom. Shalom.